Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengingatkan negara barat untuk bersiap terus mendukung Ukraina dalam perang dengan Rusia yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun, bukan hitungan hari atau bulan. Gimana Pak Macron, Pak Biden? Siap perang bertahun-tahun? Dilansir BBC, Senin 20 Juni ini, Stoltenberg mengatakan biaya perang tinggi. Tetapi itu membiarkan Moskow mencapai tujuan militernya bahkan lebih besar. Kepala Angkatan Darat Inggris yang baru diangkat, Jenderal Sir Patrick Sanders mengatakan Inggris dan sekutunya harus mampu memenangkan perang darat dengan Rusia. Ntar Rusia panggil Pak Xi Jinping nangis. Hati-hati loh, Eropa yang udah cantik bangunan-bangunannya bisa luluh lantah kalau Pak Putin marah. Jenderal Sanders mengatakan dalam pesan internal yang dilihat oleh BBC. Pernyataan Jens Stoltenberg juga serupa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Keduanya mengatakan mengirim lebih banyak senjata akan membuat kemenangan bagi Ukraina lebih mungkin dicapai. Ingat, Rusia juga terus-terusan ngirim tank nih. Jadi kuat-kuatan adu mekanik ya. Kita harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kita tak boleh berhenti mendukung Ukraina, kata Stoltenberg dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Bild, sebagaimana diberitakan Liputan 6. Kalau versi Pak Antony Blinken dari Amerika gimana nih? Kepala Aliansi Militer Barat mengatakan bahwa memasok Ukraina dengan senjata yang lebih modern akan meningkatkan peluangnya untuk dapat membebaskan wilayah Donbas Timur negara itu. Ini adalah sebuah wilayah yang kini sebagian besar dikuasai oleh Rusia. Di lain pihak, saat perang terus berkecamuk, Jawa Pos memberitakan impor minyak mentah Tiongkok dari Rusia melonjak 55% pada Mei lalu. Di blok NATO, Rusia masih punya pasar yang cukup potensial di banyak negara ya. Salah satunya ya Cina ini. Jadi gimana nih NATO? Embargo minyak kayaknya nggak gitu efektif ya. Apalagi masih banyak negara NATO yang terus pasok minyak dan gas dari Rusia. Rusia menggusur posisi Arab Saudi sebagai pemasok utama karena para penyuling memanfaatkan pasukan yang didiskon di tengah sanksi terhadap Moskow. Minyak murah, dan Cina langsung borong. Impor minyak Rusia termasuk pasokan yang dipompa melalui pipa Samudra Pasifik Siberia Timur dan pengiriman melalui laut dari pelabuhan Eropa dan Timur Jauh Rusia berjumlah hampir 8,42 juta ton. Jumlah itu setara sekitar 1,98 juta barel per hari. Angkanya jelas naik dari 1,59 juta barel per hari pada April lalu. Cina emang cerdik, kagak ikutan perang tapi dapat minyak murah nih. Cina adalah importir minyak mentah terbesar di dunia. Dikutip dari Antara, perusahaan-perusahaan Tiongkok termasuk raksasa penyulingan Sinopec dan Zhenhua Oil yang dikelola negara telah meningkatkan pembelian minyak dari Rusia. Stok minyak makin banyak, militer Cina juga makin kuat dong. Makin akrab aja nih dua sahabat karib. Dapat salam dari Pak Biden tuh Pak. Diajakin mabar bertiga. Sekian untuk episode bermanfaat tentang geopolitik dunia terkait perang Ukraina dan Rusia kali ini. Wassalam.